Kala malaikat Jibril menyamar jadi manusia, untuk apa? Dalam sebuah hadis, malaikat Jibril datang dengan menyamar sebagai manusia dan menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai iman, Islam dan insan. Hadits tersebut bersumber dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rangkaian tiga hal ini juga dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali melalui kitabnya. Saat Jibril menyamar sebagai manusia, kisah malaikat Jibril datang ke bumi dengan menyamar sebagai manusia terabadikan dalam hadits yang dikisahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika kami berada di majelis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari, tiba-tiba tampak di depan kami seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Mengutip Taufik Yusmansyah dalam buku Akidah Akhlak, Umar bercerita, lelaki misterius tersebut kemudian duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyandarkan lututnya pada lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, lelaki itu berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Segera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala dan sesungguhnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dirimu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa ketika bulan Ramadan dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, maka jika engkau mampu melakukannya. Laki-laki asing itu lalu menjawab, engkau benar. Umar dan para sahabat pun mengaku heran, sebab lelaki itu bertanya lalu membenarkan jawabannya dari Rasulullah. Sosok misterius itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Lagi-lagi, laki-laki asing tadi berkata, engkau benar. Lalu, ia berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab lagi, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia pasti melihatmu. Orang misterius tersebut segera berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Namun, lelaki itu malah bertanya lagi, beritahukan kepadaku mengenai tanda-tandanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika hamba perempuan telah melahirkan tuan putrinya, majikannya, jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin dan penggembala kambing, berlomba-lombalah mendirikan bangunan. Kemudian pergilah ia, sang lelaki misterius tersebut. Sebaliknya, Umar memilih tetap tinggal. Beberapa lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Umar menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjelaskan, ia adalah Jibril, dia datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agama kepadamu. HR Muslim. Tentang iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan adalah kerangka dasar dari ajaran Islam. Pengertian iman, Islam, dan ihsan dapat disebut sebagai suatu bangunan bagi umat muslim. Iman menjadi pondasi diri, Islam yang menjadi tiang-tiangnya, dan ihsan sebagai atapnya. Pondasi iman yang kuat akan membantu bangunan Islam dan ihsan berdiri tegak dan kokoh. Dikutip dari ilmu tasawuf karya Dr. Samsul Munir Amin, MA, secara umum makna iman adalah sikap percaya. Kepercayaan masing-masing dari rukun iman yang melandasi tindakan seseorang. Dalam aspek perbuatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman mempunyai lebih dari 70 tingkat mulai ucapan la ilaha illallah hingga menyingkirkan duri dari jalanan. HR Muslim. Kata Islam sendiri berarti berpasrah diri dengan kepatuhan total dan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dalam definisi lain diartikan sebagai menyerahkan diri secara keseluruhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ihsan secara kata berarti berbuat baik. Menurut Ibnu Taimiyah, makna ihsan lebih meliputi dari iman. Dalam ihsan sudah terkandung iman dan Islam, seperti dalam iman sudah terkandung Islam. Buku Filsafat dan Metafisika dalam Islam karya Kiai Haji
Sholikin menjelaskan, setiap unsur dari iman, Islam, dan ihsan saling berkaitan satu sama lain dan tidak mungkin untuk dipisahkan. Ketiganya tidak hanya terjalin saja, tapi dalam beberapa bagiannya saling tumpang tindih. Ketiga unsur ini terjalin secara komprehensif dan nilai-nilai perwujudannya saling berkelindan erat menjadi satu, serta terakumulasi dalam konsep dasar amal saleh dan segi kemaslahatan.